Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada keluarga di mana telah memberikan kami berdua waktu untuk bersosialisasi mengenai anti korupsi. Dan di sini kami dari Poltekkes Manado, kami khususnya dari tingkat 1, kami ditugaskan untuk memberitahukan mengenai budaya anti korupsi. Jadi di sini ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan. Yang kedua ada disiplin. Nilai anti korupsi yang kedua disiplin, di mana disiplin adalah kunci keberhasilan. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat individu akan mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Disiplin juga mampu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dengan baik, patuh pada peraturan yang berlaku, dan mengerjakan tugas tanggung jawab dengan segala baik. Manfaat disiplin yaitu dapat dipercaya dan dapat mencapai tujuan hidup dengan waktu yang lebih efisien. Dan yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Kita lanjut pembahasan berikut. Yang berikut poin yang ke-6, peduli. Peduli adalah menindakkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Pribadi dengan jiwa sosial tinggi memiliki sifat kasih sayang, tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, justru ia berupaya untuk menyisihkan. Nilai kepedulian ditumbuhkan sejak berada di lingkungan masyarakat. Nilai kepedulian memantau kondisi infrastruktur di lingkungan masyarakat, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, menghargai dan menghormati teman, terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Poin yang ke-7 yaitu kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Namun bekerja keras akan menjadi sia-sia jika tanpa adanya pengetahuan. Yang berikut sederhana. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah individu yang menyadari kebutuhannya, berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Gaya hidup merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Hidup sederhana membiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya, tidak tergoda untuk hidup dengan gelimbang kemewahan. Yang berikutnya mandiri. Mandiri artinya tidak banyak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Manfaat kemandirian dalam lingkungan masyarakat membentuk karakter yang kuat pada diri individu untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Mengoptimalkan daya pikir guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya, bukan untuk mengalihkan. Manfaat kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri individu untuk menjadi tidak terlalu banyak bergantung pada orang lain. Kondisi mandiri bagi masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendewasaan, artinya tidak bergantung pada orang lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik,
tadi sudah dijelaskan mengenai poin-poin anti korupsi, di mana kita semua diajarkan dalam poin-poin tadi, di mana untuk terlepas dari budaya korupsi, kita perlu menanamkan poin yang pertama, yaitu jujur, terutama dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus lakukan itu kita bersikap jujur. Berikutnya ada tanggung jawab dalam pekerjaan ataupun dalam lingkup keluarga. Kita juga bertanggung jawab sebagai peran sebagai ayah, sebagai oma, sebagai opa, sebagai mama. Kita juga bertanggung jawab untuk anak-anak. Poin yang berikutnya disiplin dalam waktu, disiplin dalam kerja. Kalau kita tidak disiplin, jelas-jelas pasti kita sudah menimbulkan korupsi. Jadi di korupsi di sini bukan hanya korupsi mengenai uang, waktu juga. Kalau kita tidak tepat waktu, kita juga korupsi. Ada poin yang berikutnya mengenai mandiri. Kalau kita terus bergantung pada orang lain, jelas-jelas kita juga merugikan orang lain. Nah, di sini kita diajarkan untuk mandiri, terus mengembangkan potensi yang ada pada kita, tidak malu-malu menyampaikan apa kelebihan kita, dan tidak bergantung pada orang lain. Berikutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab dalam keluarga, sudah menjadi bagian dari kita semua. Jadi itu nilai-nilai anti korupsi yang harus kita budayakan untuk lingkungan keluarga, terlebih khusus lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam sosialisasi ini yang kami ingin tahu, ingin memahami, ingin mengerti. Contohnya tadi disebut situ masalah merokok. Artinya menjadi pertanyaan kami, apa kaitan merokok dengan kepedulian? Sehingga merokok ini masuk dalam kategori kepedulian. Jadi itu mohon penjelasan kaitan antara rokok dengan kepedulian ini. Barangkali ada efek-efek apa sehingga rokok ini dikaitkan dengan suatu kepedulian. Terima kasih. Saya akan menjawab. Jadi contohnya begini. Kalau pada saat di rumah sakit ada perintah dilarang merokok, tapi karena di situ sudah terlanjur merokok, di situ sudah terjadi ketidakpedulian dari diri kita sendiri. Karena kita juga telah melanggar peraturan, telah melanggar perintah tidak boleh merokok. Itu dikaitkan mengenai merokok. Kenapa harus dikaitkan dengan kepedulian? Jadi kalau kita tidak merokok, kita juga peduli kepada orang lain. Terima kasih atas penjelasan yang sangat baik. Pertanyaan, bisa ada pertanyaan, apa ada? Betul, ini begitu. Berarti kita kan tidak menunjang itu ketentuan yang diberikan oleh instansi itu. Sekarang contoh tidak boleh merokok. Juga rokok itu kan mengganggu tentunya kan polusi. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup dan diucapkan terima kasih telah bertanya, telah mendengarkan sosialisasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.